Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiodi Purwanto dari Prodi Pendidikan Olahraga 2018. Saya akan menjelaskan tentang P3K. P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. P3K dilakukan dengan maksud memberikan perawatan darurat pada korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. Adapun tujuan P3K antara lain untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan korban seperti meringankan rasa nyeri, mencegah cedera atau penyakit bertambah parah, seperti mencegah pendarahan, untuk pertahanan daya tahan korban, menunjang upaya penyembuhan, untuk mencarikan pertolongan lebih lanjut. Tindakan P3K, tindakan pertolongan yang harus dilakukan meliputi menilai situasi, perhatikan situasi yang terjadi dengan cepat dan aman, kenali bahaya yang mengancam diri sendiri, korban, dan orang lain. Perhatikan sumber bahaya yang ada serta jenis pertolongan yang tepat. Tindakan pertolongan dilakukan dengan tenang. Perhatikan juga akan adanya bahaya susulan. Mengamankan tempat kejadian. Perhatikan faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Utamakan keselamatan diri sendiri. Jauhkan korban dari bahaya dengan cara aman dan memperhatikan keselamatan diri sendiri dengan alat pelindung diri. Singkirkan sumber bahaya atau misalnya putuskan aliran listrik, matikan mesin yang masih beroperasi, dan hilangkan faktor bahaya, misalnya dengan menghidupkan exhaust fan. Tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada bahaya. Memberikan pertolongan yang pertama dilakukan adalah menilai kondisi korban. Ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa kesadaran pernapasan, sirkulasi darah, dan gangguan lokal. Kemudian tentukan status korban serta prioritas tindakan memberikan pertolongan. Pemberian pertolongan sesuai status korban dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Baringkan korban dengan kepala lebih rendah dari tubuhnya. Bila ada tanda henti nafas dan jantung, berikan resusitasi jantung paru atau pijat jantung. Selimuti korban. Bila luka ringan, obati seperlunya. Bila luka berat, segera mencari bantuan medis yang tepat. Mencari bantuan jika memungkinkan, mencari bantuan orang lain untuk mengamankan tempat kejadian pada kecelakaan. Menelpon rumah sakit atau tenaga medis, mengambil alat-alat P3K, membantu mengatasi pendarahan atau membantu memindahkan korban. Fasilitas P3K. Untuk mendukung pelaksanaan P3K dibutuhkan fasilitas P3K meliputi
personil atau petugas P3K. Jumlah petugas P3K disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan, faktor risiko di perusahaan, dan jumlah shift kerja perusahaan. Untuk menjadi petugas P3K perlu dilakukan seleksi personil. Kepribadian, kesehatan jasmani dan rohani, serta keterampilan. Calon petugas yang telah diseleksi harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu sebelum menjalankan tugasnya. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.